Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hadi Prayitno, dosen program studi manajemen bisnis Unggas, jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember. Kali ini saya izin untuk menyampaikan video pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah teknologi pengolahan hasil ternak unggas, di mana terkait keahlian yang saya miliki, yaitu adalah teknologi hasil ternak. Di mata kuliah ini, saya mengampu dan juga sebagai koordinator mata kuliah, di mana teknologi pengolahan hasil ternak unggas ini adalah salah satu bagian dari apa yang menjadi keahlian ataupun ekspertisnya saya untuk di teknologi hasil ternak. Di program studi manajemen bisnis Unggas, saya juga mengampu mata kuliah dasar teknologi hasil ternak dan juga pengantar ilmu peternakan. Selain itu, saya juga mengampu mata kuliah kewirausahaan. Terkait teknologi pengolahan hasil ternak unggas berdasarkan rancangan pembelajaran semester, izinkan saya untuk menyampaikan terkait apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian silabus yang digunakan, lalu deskripsi dari mata kuliah, bahan kajian, dan juga referensi yang digunakan, serta kriteria penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah di teknologi pengolahan hasil ternak unggas, di mana setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis proses pengolahan berbagai jenis produk hasil ternak unggas, mulai dari daging, telur, dan kulit, serta mampu menganalisis kualitas produk hasil ternak unggas. Untuk deskripsi mata kuliah dari teknologi pengolahan hasil ternak unggas, yaitu di mana mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak unggas yaitu membahas tentang prinsip-prinsip pengolahan hasil ternak unggas, teknologi pengolahan daging, telur, dan juga kulit, serta membahas untuk mengevaluasi kualitas produk daging, telur, dan juga kulit unggas. Bahan kajian untuk mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak unggas terdiri dari 10 kajian. Pertama, diawali pendahuluan. Kedua, prinsip pengolahan hasil ternak unggas. Ketiga, teknologi pengolahan daging. Keempat, kualitas produk daging. Kelima, teknologi pengolahan telur. Keenam, kualitas produk telur. Ketujuh, teknologi penyamakan kulit. Kedelapan, kualitas produk kulit samak. Kesembilan, teknologi pengolahan kerupuk kulit. Dan ke-10, teknologi pengolahan gelatin. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa selama mengikuti mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak unggas. Untuk setiap penilaian, mahasiswa ada 2 kriteria penilaian selama mengikuti mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak unggas. Pertama, yaitu teori diberikan bobot penilaian sebesar 40%. Yang kedua, yaitu adalah praktek diberikan bobot 60%. Untuk teori, penilaian mahasiswa diberikan pada saat ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Selain itu, mahasiswa diberikan kuis dan juga tugas setelah mengikuti mata kuliah dari teori setelah selesai. Berikut ini adalah video pembelajaran melalui video conference Zoom meeting, di mana mahasiswa menggunakan Zoom untuk pembelajaran secara langsung untuk teori. Lalu mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan akan diberikan tugas mandiri, lalu disubmit oleh mahasiswa melalui elearning.polij.ac.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian isi mentinya. Ada pertanyaan dan kalian tinggal isi singkat aja sih sebenarnya itu. Untuk intermezzo pagi ini ya, sebelum saya masuk ke sesi. Sekiranya saya bisa tahu ya, dan ada yang nanyain kapan luring gitu. Kata jenuh ini yang kayaknya cukup banyak gitu. Cukup apa sih harapan kamu di semester ini? Ada yang udah pengen cepet wisuda gitu. Normalnya cepet wisuda kalian 8 semester selesai, karena semester 8 kalian masih ada kuliah. Itu adalah gambaran dari kalian, kurang lebih ada sekitar 50-an sampai 60 orang ya, untuk yang menyampaikan sekiranya saya dapat gambarannya ya. Adakah yang mau speak up? Gimana, Novi, ada yang mau disampaikan apa nih? Mungkin saya mewakili teman-teman ya Pak. Izin Yakin nih, bertanya terkait yakin nih, mewakili nih. sepertinya iya Pak. Soalnya kebanyakan dari antara mereka itu di semester ini IP-nya itu turun Pak. Nah, mereka itu bingung IP-nya turun. penyebabnya itu Turun iya dari kebanyakan berapa? yang turun Pak. Dari berapa ke berapa nih? Kalau saya dari 3,68 ke 3,60 Pak. Ya, 0,8 ya. Iya. Nah, mereka itu bingung Pak, apa sih yang menjadi parameter dari dosen terkait ini tersebut gitu Pak. Setelah dievaluasi di semester keempat ini, anak-anak itu lumayan sudah aktif Pak dibandingkan dari semester sebelumnya gitu Pak. Nah, kalau dugaan saya pertama, kalian itu tanda kutip itu biasanya tidak full untuk akhirnya mengerjakan sesuatunya itu dengan maksimal kayak gitu. Ya kan? Keaktifan kalian kurang sehingga dosen itu ngelihat apalagi kondisi sekarang daring ya. Gimana kita mengenal satu persatu misalnya. Novi saya nggak lebih populer namanya misalnya. Ya kan? Karena penilaian itu ada sikap juga, penilaian sikap itu, keaktifan itu bagian dari penilaian gitu. Praktikum itu bobotnya tinggi loh, 60%. Kuliah itu kita 40%, sehingga kalian praktikum itu maksimalkan, itu kalian udah dapet cek sebenarnya secara nilai ya. Ketika kalian nilai kuliahnya itu tengah-tengah ya, itu minimal kalian udah dapet AB atau B gitu. Ya kan? Itu udah nilai bagus pikir saya gitu. Nah, ada yang mau disampaikan dari kalian? Maaf, Coach, ingin menyampaikan. Siapa nih? Isabella. Isabella. Iya, Ya. gimana? Menyampaikan apa? Apa ya? Masalah judul. Judul Coach. apa? Skripsi. Mm-mm. Kan kemarin kan jenengan kan pernah menerangkan tentang pengembukaan daging kan ya, Coach ya? Mm-mm. Saya terinspirasi pengen ingin pakai judul seperti itu atau enggak yang pengolahan ternak ini hasil ternak seperti Apa ya? dagingnya. Kamu sudah pernah buka namanya Google Scholar, sudah? Belum. Ya, ini namanya Google Scholar. Ya, Google Scholar atau Google Cendekia kalau di Indonesia. Tadi Isabel bilang apa tadi? Ya, pengempukan daging misalnya. Nah, ini kan kata kunci yang muncul nih ya. Nah, di sini, misalnya nih, uji coba proses pengembukan daging dengan enzim papain dan juga ekstrak nanas. Ini kan sudah dilakukan riset. Cari selain hal ini apa? Kamu baca dulu juga, kenapa kok daging itu diempukkan? Di luar itu ada yang pakai yogurt ternyata, karena di sana di yogurt itu kan ada bakterinya gitu. Nah, coba nih, kok bisa ya pakai yogurt gitu, misalnya. Nah, itu yang kalian bisa coba cari gitu. Research Kit juga sama, bisa kalian juga buka.
saya coba menyampaikan terkait bahan-bahan di produk olahan daging. Ini adalah terkait prinsip awal untuk kalian mengetahui bahan-bahan apa sih di produk olahan daging yang mungkin kalian pastinya sering dengar, bisa jadi, atau temui. Ini salah satu gambaran produk bakso, kemudian ini produk sosis. Untuk daging sendiri, itu tadi saya sampaikan, pertama yang paling banyak memang di daging broiler, kemudian juga ada daging itik, lalu daging ayam buras bukan ras atau ayam kampung, kemudian ada ayam kampung super, lalu di sini ada daging puyuh, lalu dikenal juga daging kalkun. Ada namanya mechanically deboned meat, di mana jenis daging tanpa tulang yang memang diperoleh dengan cara memisahkan daging hewan ternak dan unggas yang tersisa dari tulang setelah pemrosesan daging tanpa tulang deboning ya, melalui metode pemisahan secara mekanik. Level penambahannya, jadi ini tuh ditambahkan atau digunakan pada saat pembuatan proses pengolahan daging itu 5-10% ya pada produk olahan daging. Kemudian MDM ini memang memiliki jumlah bakteri awal yang lebih tinggi karena tulang itu berada di udara terlalu lama. Desinute mince meat atau DMM. Kalau di sini dia perbedaannya adalah jenis daging tanpa tulang hampir sama yang diperoleh dengan cara memisahkan daging. Ini sama juga dari hasil deboning, hanya saja dia produk yang dihasilkan itu lebih kasar dari MDM. MDM itu lebih halus, kemudian kalau DMM ini lebih kasar ya. Kemudian garam ini, kalau yang saat ini banyak digunakan itu kan NaCl. NaCl biasanya mendorong untuk ada sebagian orang itu kalau dia punya tekanan darah tinggi biasanya mengurangi konsumsi garam karena Na natrium chloride NaCl, dan ada alternatif juga untuk menggunakan KCl. Kalau KCl itu tingkat keasinan itu memang kurang dan itu lebih better dari segi kesehatan gitu. Itu pun nanti kalian bisa cek juga gitu. Memberikan aroma dan juga cita rasa atau flavor, biasanya rasa asin itu ada kekhasan nanti pada saat diolah lebih lanjut kayak gitu. Dan konsentrasi garam ini digunakan maksimal 2%, lebih atau kurang itu tergantung nanti biasanya formulasi ya. Ini acuan dari beberapa dari literatur yang saya dapat ya, konsentrasinya garamnya 2%. Ada namanya bahan extender, ini yang akhirnya ada yang dikenal juga sebagai bahan pengisi atau filler. Ada juga yang dikenal dengan bahan pengikat atau binder yang mengikat. Ini 3 istilah yang umum biasanya digunakan di industri pengolahan daging: bahan extender, bahan pengisi, filler, atau bahan pengikat atau binder. Bahan extender di sini disebutkan adalah bahan yang ditambahkan dalam jumlah tertentu untuk memperbesar volume atau mengubah komposisi produk olahan daging tersebut yang dibuat. Extender terdiri dari 2 jenis, ada filler dan juga binder. Tadi filler itu bahan pengisi, binder itu adalah bahan pengikat. Filler adalah bahan pangan yang memang berasal dari tanaman terutama atau tumbuhan yang memiliki kandungan protein rendah, akan tetapi karbohidratnya tinggi. Dan ini biasanya banyak digunakan ataupun diriset ya, dilakukan penelitian untuk dikembangkan biasanya. Kemudian bahan yang memang mampu mengikat sejumlah air tapi mempunyai pengaruh yang kecil terkait emulsifikasi karena tadi karbohidratnya tinggi, biasanya mengandung pati dan proteinnya rendah. Ini beberapa jenis yang termasuk bahan filler, ada tepung gandum di situ, ada barley, ada jagung atau beras, pati dari tepung-tepungan tersebut, atau dari kentang dan juga sirup jagung dan juga padatan sirup jagung. Ini termasuk sebagai bahan filler yang paling banyak digunakan di Indonesia, biasanya tapioka ya, atau juga ada tepung sagu juga kalau di bakso banyak digunakan juga. Dan kalian nanti bisa lihat yang termasuk kategori pengisi yang karbohidratnya tinggi dicerminkan lewat apa, kandungan pati biasanya yang tinggi. Ada mungkin tepung mocha dan macam-macam, dan banyak yang itu tinggal aplikasi penggunaannya. Dan kalian bisa baca nanti apakah itu di jurnal-jurnal ya, lewat tadi ResearchGate atau mungkin lewat Google Scholar dan
sumber informasi jurnal yang lainnya. Kemudian juga filler memang mengandung lemak dalam jumlah yang relatif lebih tinggi dan protein dalam jumlah yang relatif lebih rendah. Kalau binder, ini material yang memang pastinya bukan daging yang dapat meningkatkan daya ikat air dan juga emulsifikasi dari lemak. Ini adalah bahan binder. Mengandung proteinnya tinggi. Kenapa protein tinggi? Karena untuk mengikat, dan biasanya protein tinggi itu yang mempunyai kemampuan untuk mengikat. Terutama kalau dari luar itu, ya kan, masih banyak yang menggunakan susu kering. Kalau di Indonesia biasanya pakai produk dari kedelai. Dan fungsi binder ini pada daging itu biasanya untuk menunjang peningkatan dari pengikatan air dan juga lemak. Di sini ada beberapa istilah yang digunakan, ada tepung kedelai, dilihat, lalu ada protein kedelai, dan yang paling tinggi itu ada namanya protein kedelai isolasi atau isolat soya protein, yang itu di penelitian kami di tahun ini itu kita gunakan isolat soya protein karena dia proteinnya itu lebih dari 70%. Kalau protein kedelai itu 70%, dan kalau tepung kedelai itu 40 sampai 60%. Ini perbedaannya. Semakin tinggi proteinnya, berarti kemampuan mengikatnya itu semakin bagus, dan penggunaannya itu tidak bisa lebih banyak untuk menggantikan daging biasanya sih gitu. Bahan binder produk susu di sini ada yang dikenal dengan non-fat dried milk solid atau NFDM. Ini mengandung sekitar 35% protein ya. Ini yang kalau dari produk susu yang digunakan sebagai bahan binder, ada juga namanya kalsium reduced non-fat dried milk, yang ini memang sebagian besar kalsium itu digantikan oleh sodium. Ini yang memang dapat digunakan sebagai binder. Ada namanya dried whey. Jadi whey itu dalam proses pembuatan keju biasanya itu yang cair ya, dan itu mengandung protein, kemudian itu dikeringkan lalu menjadi tepung whey. Biasanya ini tepung whey itu digunakan untuk diet biasanya sih. Coba kalau kalian cek deh nanti di Google gitu ya, tepung whey atau whey konsentrat itu pun bisa. Kemudian reduced whey, yaitu whey yang sudah dihilangkan sebagian laktosanya. Ini beberapa binder dari produk susu yang digunakan untuk sebagai pengikat di proses pengolahan daging. Nah, food additive ini yang paling banyak biasanya digunakan dan termasuk bahan yang memang normal tidak dikonsumsi sebagai bahan makanan karena food additive ya, tetapi ditambahkan pada produk makanan untuk mengembangkan karakteristik tertentu, dan macam-macam juga kalau untuk di industri, dan itu bahannya kecil-kecil, ada curing agent, kemudian ada sweetener, ada seasoning ini yang paling banyak kita gunakan, ada antioksidan, flavor enhancer ini adalah untuk peningkatan biasanya flavor, apakah itu beef ya daging sapi atau mungkin daging ayam, itu di industri itu mereka banyak menggunakan bahan-bahan food additive seperti ini, yang itu kalau kalian beli produk-produk tertentu ya, saya tuh suka produk Gensler, yang itu sosis ready to eat ya, yang aromanya itu ada Frankfurt, ada Bratwurst, kemudian ada yang pakai keju juga gitu. Itu saya suka banget, dan itu aromanya itu saya sih suka gitu, karena ada sebagian orang yang memang nggak suka produk olahan daging, kalau saya sih suka gitu. Dan itu ketara banget, ada flavor enhancer-nya, kemudian seasoning-nya juga di sana. Food additive ini memang ditambahkan dalam produk itu dalam jumlah yang kecil. Fosfat itu sampai 0,5%, askorbat itu 0,03%, dan ini penambahan nitrit pun sama sedikit sekali. Kami menambahkan produk food additive di nanokalsium kerabang telur itu kemarin waktu riset awal di 0,6%, dan ternyata yang terbaik itu di 0,3% untuk penambahannya. Kalau sweetener, ini adalah bahan pemanis yang banyak digunakan untuk memberikan rasa manis. Kalau kalian coba produknya sosis, itu ada beberapa produk yang itu ada spesifik kalau dipejamkan mata, dirasa-rasa kok kayak ada manis-manisnya sedikit gitu. Nah, itu bisa jadi pakai sweetener ya. Ini ada sukrosa, dextrosa, aspartam,
dan juga sakarin. Dan ada beberapa yang memang jenis nanti pada saat ditambahkan itu mungkin produk mereknya beda-beda ya. Dan ini konsekuensinya adalah ke browning reaction atau pengcoklatan, dan ini biasanya untuk bakteri pembentuk asam laktat selama proses fermentasi, karena ada proses fermentasi karena adanya pemanis di situ. Kalau seasoning, ini ingredient yang memang ditambahkan, memperbaiki atau memodifikasi dari flavor ataupun cita rasa biasanya, dan yang biasanya juga dia fungsinya sebagai agensi untuk preservatif atau mempunyai efek untuk mengawetkan biasanya. Dari beberapa bumbu yang ternyata punya sifat antioksidan sehingga dapat mencegah adanya oksidasi. Kalau oksidasi terbentuk biasanya itu lebih cepat menyebabkan produk itu menjadi tengik biasanya, karena ada kandungan lemak yang tinggi, terutama produk di sosis karena ada penambahan lemak. Dan di sini kalau bahan antioksidan itu ada dua, ada fat soluble, jadi yang memang larut ya soluble dalam lemak, ada yang juga water soluble, yaitu yang larut dalam air. Kalau fat soluble antioksidan ini ada butylated hydroxyinol atau BHA, ini yang banyak digunakan juga, atau butylated hydroxytoluene atau BTA, yang itu kalian nanti bisa cek juga ya penggunaan BHA untuk di produk olahan daging ataupun BTA itu, atau ternyata ada bahan antioksidan lain yang memang itu bisa jadi bahannya lebih alami, misalnya untuk ditambahkan atau digunakan sebagai bahan antioksidan di produk olahan daging, apakah itu sosis atau mungkin bakso dan produk yang lain. Kalau yang water soluble antioksidan ini ada asam askorbat, asam sitrat, asam fosfat, dan juga nitrit, yang ini memang larut di air. Flavor enhancer ini untuk peningkatan rasa yang paling banyak biasanya digunakan monosodium glutamat, dan ini pun penggunaannya terbatas ya. Jadi tidak sebanyak-banyaknya digunakan untuk memberikan rasa gurih. Ada inosin monofosfat IMV, kemudian ada guanosin monofosfat. Ini saya juga baru lebih tahu ya, ini dari literatur yang saya baca, dan penggunaannya bisa jadi untuk di industri macam-macam digunakannya. Dan ini biasanya pada produk yang mengandung sup ya, ada meat lover, ada stews, dan juga canned meat produk, biasanya di olahan produk kaleng yang seperti apa namanya itu ya, cornet kayak gitu biasanya, karena dikalengkan ya produk-produknya. Kemudian juga ini digunakan untuk karena dia kualitasnya rendah dengan proteinnya rendah maksudnya ya, kemudian diberikan food enhancer ini untuk harapannya dia akhirnya bisa menjadi lebih disukai, apakah itu dari segi rasa atau mungkin dari segi flavornya juga gitu. Kemudian masih ada, oke. Casing ini selongsong sosis biasanya, atau ada yang menyebutkan container berbentuk silindris ya. Jadi memang kalau casing itu bentuknya silindris ya, kayak tabung gitu panjang, yang lembek, yang memang digunakan untuk menempatkan adonan sosis. Ada yang memang casingnya itu kolagen yang bisa dimakan, dan juga ada yang memang casingnya bentuknya selulose. Dan di sini ada yang bahannya alami dan juga bahan sintetis pangan yang dapat dimakan ataupun yang tidak dimakan. Kalau alami biasanya usus hewan, kalau di luar negeri itu ada yang pakai usus babi, usus kambing, atau domba, yang itu memang ada yang diproses fermentasi juga, ada yang memang dalam kondisi segar itu untuk lebih awet. Kalau buatan itu ada yang kolagen, ini bisa dimakan, kalau yang selulos itu biasanya tidak bisa dimakan untuk casingnya. Dan sifat casing, kalau yang edible, itu berarti bisa dimakan, sehingga langsung dimakan tuh sama casingnya itu usus hewan dan juga kolagen. Kalau inedible, selulose dan juga plastik. Ini berbeda ya dari susunan kimianya antara plastik dan juga selulose, dan biasanya banyak yang digunakan adalah bentuknya selulose, itu lebih aman. Dan casing selain memang untuk akhirnya menempatkan adonan,
Ini untuk memberikan bentuk, ukurannya pun macam-macam, bentuknya macam-macam, dan pastinya memudahkan dalam proses penanganan ataupun handling, serta dalam proses transportasi, dan materialnya pastinya yang cukup kuat untuk menahan isi sosis, karena pada saat proses pemasakan itu kalau yang kolagen ternyata sangat riskan, mudah pecah, karena suhunya kalau terlalu tinggi dia mudah pecah gitu, karena dia kolagen. Elastis untuk kontraksi dan juga ekspansi selama pengolahan dan juga proses penyimpanan. Dan bahan dasar itu ada yang kolagen dan selulos. Selesai. Oke, kecepatan saya. Dua materi yang saya dapat sampaikan di pertemuan kedua, silakan nanti kalian buat resumenya, ya singkat aja, nanti ditulis tangan, kemudian dipoto, lalu di-convert ke PDF, ditunggu sampai pukul 15 di hari ini. Itu bagian dari keaktifan kalian untuk kehadiran. Dan presensi sudah ada kan ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Mohon maaf jika dalam proses penyampaiannya tadi speednya lebih cepat, untuk nanti rekamannya saya share setelah sesi kalian mengirimkan untuk resumenya ya. Jadi untuk melihat seberapa sih kalian menangkap dari informasi yang disampaikan. Tadi ada beberapa yang disampaikan dan kalian bisa elaborasi atau cari informasi dari yang lain. Sekiranya tadi nyangkut-nyangkut lah, ada poin-poin utama yang diterima. Bagaimana? Kalau saya berikan kesempatan yang bertanya, jika 3 kali tidak ada, kita selesaikan saja kuliahnya. Ada yang mau diskusi? 1. Nah, ini session pertama. Pak HP, saya mau bertanya. Oke, ini nanyanya terkait materi atau di luar topik? Terkait tugas ini, Pak. Kan di e-learning maksimal 1 halaman. Ini saya sudah nulis 2 halaman, Pak, untuk resume. Nggak apa-apa, sudah dipoto. Dipoto aja dua-duanya. Iya, sudah. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Yang kedua, silakan, ada yang bertanya. Yang ketiga, saya kasih kesempatan. Karena belum ada yang respon lagi, mari kita tutup acara kuliah hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses penyampaian. Sampai ketemu lagi di minggu depan, sampai minggu kelima, dan pastikan kalian inisiatif dan juga aktif untuk mencari informasi apakah terkait untuk kuliah di semester ini, luring terbatasnya itu seperti apa misalnya. Kemudian untuk rencana risetnya, silakan saran saya untuk kalian coba berinisiasi, ya colek-colek dosennya, sapa-sapa, mungkin ada kegiatan, dan kalian juga mungkin menawarkan diri, silakan. Ingat, jangan lupa bahagia untuk hari ini, karena kebahagiaan yang kita rasakan insya Allah akan menarik kebahagiaan yang lain. Sampai ketemu lagi, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya, Agus Hadi Prayitno, dosen program studi manajemen bisnis Unggas, jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.